saya bikin barang ini membuktikan bahwa kita cuma berdua aja, dengan dari segi desain aja kita udah bisa ngalahin orang luar, Eropa sama bule. Sedangkan harga mereka itu luar biasa, $6.000 ke atas. Kita dengan performa yang sama, karena kita cek standar yang benar, terus kita mau desain, itu bisa. Jadi, walaupun kita dari Indonesia, jangan patah semangat. Gampang kok kalahin bule itu, nggak susah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini saya bahagia kedatangan tamu-tamu hebat, ini anak muda dan yang paling ujung nggak terlalu muda tapi masih muda lah ini ya. Itu kita akan membahas sesuatu yang sangat aktual sekarang tentang pandemi COVID-19 ini. Apalagi sekarang ini ada virus varian baru, varian Delta, sehingga banyak korban gitu. Sehingga hampir semua orang kebingungan mencari obat dan penangkalnya seperti apa. Salah satu penangkalnya adalah pasti kita harus jaga kesehatan dan sebagainya. Tapi ada satu lagi penangkal yang paling penting adalah menjaga bagaimana udara kita bersih dari virus dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat atau mencari alat yang bisa menangkal virus di lingkungan kita? Apalagi di Indonesia itu agak sulit. Nah, hari ini ada sesuatu yang membuat saya agak bahagia ini. Anak-anak muda ini datang membawa alat yang besar. Ini dua orang hebat, ini inventor, alatnya namanya virus protector. Nah, saya kenalkan dulu. Yang pertama, Justin Hartono. Iya. Usia berapa, Mas? Saya tahun ini 27. Oh, beda setahun sama saya, Mas. Iya. Kalau Nicholas? Saya tahun ini di 24. Oh, Nicholas. Berarti beda 3 tahun. Iya. Iya. Jadi sahabat Indonesia, mereka berdua ini kakak beradik dari keluarga Hartono, Justin Hartono dan Nicholas Hartono. Dua orang ini yang menemukan alat untuk virus protector. Nanti kita bahas detailnya. Dan yang paling ujung ini adalah yang mencari uang, yang menjual alatnya. Ini Bu Sisi Peleh. Bu Sisi, selamat datang. Terima Di kasih Pak studio, Rudi. ya, karena anak bangsa. Nicholas, Justin, ya. Iya, Ini saya dapat oleh-oleh besar ini ya, putih ini. Iya. Apa namanya nih, Mas? Ini kalau simpelnya virus protector, Okay. tapi API ini ada akronimnya. Akronimnya? Yaitu kalau bahasa Indonesia itu API pakai bahasa Inggris sih sebenarnya kita akronimnya. Antipatogen Interceptor, iya, bahasa oke. Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Airborne Pathogen Interceptor. Oh. Kalau oke. diartikan itu artinya patogen yang berterbangan itu akan diintercept dan dibunuh oleh alat ini. Oke. Makanya namanya. Nah, sebelum masuk ke alat ini, Iya. ini gimana awalnya kok Justin sama Nicholas punyai ide untuk membuat untuk virus protector ini? Iya, ini saya Awalnya ceritain gimana? dikit Oke. ya background ya. Jadi papa saya itu bergerak di tata udara industri. Tata udara industri. Jadi Ini Pak Hartono ini? Pak Hartono, ya. Oke. Jadi beliau itu udah 20 tahun bergerak di bidang tata udara, contoh di Pertamina atau Pertamina Hulu Energi, di pengembangan lapas pantai. Dan harusnya kita semua tahu kalau misalnya di pertambangan atau di refinery itu banyak gas beracun. Nah, jadi kita ini sangat berpengalaman menghandle bagaimana menciptakan ruang yang bebas gas beracun. Nah, ini Bapak Nicholas sendiri kemarin sempat desain ruangan khusus anti kebakaran untuk pengembangan lapas pantai. Jadi saat keadaan emergensi di kilang atau di mana, beliau mendesain chemical filter unit. Jadi ada ruang. Siapa nih, Nicholas? Iya, Nicholas. Oh, waduh. Ini awalnya dari Bapak dulu nih? Iya. Oke, terus kok kalian ikut-ikutan jadi followernya Bapak ini gimana? Nah, jadi Papa itu electrical engineering. Dan kita berdua ini kebetulan interestnya sama, tapi kita ambilnya mekanik. Dulu SMA di mana? Saya SMA di Bina Bangsa. Di Jakarta? Jakarta.
Nicholas? Saya sama bidang bangsa juga. Oke, terus anunya kuliahnya ngambil? Di Singapura. Dua-duanya sama? Iya, dua-duanya sama. Bidangnya apa yang diambil? Teknik mesin. Teknik mesin. Sama? Iya sama. Kalian nggak kreatif banget ya sama tuh. Lata ya. Iya. Lata. Itu oke. Pertama Papa sudah membuat ya tata udara untuk lingkungan ya. Iya, betul. Udah. Kemudian tapi kalian minat atau disuruh Papa? Memang hobi. Hobi. Banget. Iya. Karena melihat orang tua begitu tadi ikutan gitu ya. Iya. Oke, saya teruskan. Setelah itu terus Jadi dari pengalaman kita yang dari di gas beracun itu, kemudian kan pandemi corona, Yes. ya, 2019 itu ekonomi kacau banget. 2020 Ya, awal ya. 2020 awal. Awal, ya. oke. Nah, akhirnya kita mikir, kita ini sebagai manusia dengan begitu banyak pengetahuan, kenapa kita nggak bisa lawan beginian? Karena kan kalau misalnya kita lihat musuh, misalnya contoh zaman dulu Belanda sama Jepang, kita bisa lihat orangnya. Ya. Ini musuh nggak kelihatan. Nah, betul. Nggak kelihatan. Kita nggak bisa lawan. Akhirnya kita pikir bagaimana disiplin kita dari oil and gas, tata udara, coba kita silangkan dengan medis. Oke. Nah, terlahirlah alat ini. Jadi alat ini sebenarnya kita disclaimer ya. Kita ini bukan pertama kali menciptakan sistem begini. Oke. Sistem ini udah dipakai untuk ruang operasi puluhan tahun. Oke. Tapi yang inovasi kita itu kita perkecil sistem dari ruang operasi itu, kita hilangkan bagian AC-nya, kita sisakan bagian filtrasinya saja. Ini udah kecil segede gini nih. udah. Oke. Nanti Bapak Nicholas bisa jelasin kenapa harus sebesar ini. Oke. Itu. Jadi Jadi intinya fungsinya yang utama apa alat ini? fungsinya pokoknya apapun yang terbang Oke. masuk sini nggak bisa keluar. Oke. Jadi virus atau apapun yang masuk ditangkap, kemudian diolah pakai UVC di terus dalam, dikeluarkan lagi. dikeluarkan lagi udara murni. Murni sudah. Murni. Oh, oke. Nanti kita bisa buktiin pakai alat ya. Oke. Nah, oke. Ide awal siapa ini? Nicholas atau Justin? Ide awalnya silang. Jadinya awalnya saya desain alat ini lebih gede lagi, segede ruangan ini. Terus kata Nicholas, kenapa nggak dikecilin? Terus aku bilang, kayaknya susah. Nah, karena Dede aku Nicholas ini pengalaman di desain komputer, dia desain lah sedemikian rupa, dipindahin lah barangnya segala macam, akhirnya jadi sekecil ini. Anak pintar sekali anak ini ya. Iya, oke. Soalnya dulu nggak mungkin Pak, dulu tuh kayak di tembok, terus dia tebelnya 30 cm, orang lewat jeduk dong. Iya. Terus beratnya 100 kilo, nggak mungkin bisa diangkat. Kalau 100 kilo dibawa ke sini ambruk. Iya. Studio saya. Orangnya Iya. ambruk dulu tapi. Iya. Oke, so terus Nah, itu kita sih desainnya ini memang ada, kita nggak mau sebut brand, tapi zaman dulu pas mereka tuberkulosis, kan mereka punya ruang isolasi. Dan di ruang isolasi itu ada satu alat, namanya air recycler. Itu yang jadi inspirasi kita buat bikin ini. Tapi air recycler buatan Eropa Amerika itu terlalu besar. Dan harganya juga terlalu luar biasa. Nah, jadi kita menginovasi di segi desain, dia sedemikian rupa Bapak Nicholas desainnya dikecil, tapi kemampuannya sama. Dan itu untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, kenapa nggak lebih kecil? Karena kita harus memenuhi kriteria-kriteria standar yang harus sebesar ini. Kalau misalnya Bapak bayangin, kalau intinya tuh sedotannya kalau kurang kencang, nggak ada gunanya gitu. Wah, memang. Benar setuju saya. Sedotan harus kencang ya. Iya, harus kencang banget. Kembali ke Nicholas dulu. Iya. Nicholas, ini kan tadi Justin bilang katanya ini bukan yang pertama. Iya. Ada juga yang sebelumnya dipakai udah puluhan tahun di ruang operasi itu. Iya, betul. Nah, kelebihan alat ini apa dibanding yang lama? Kalau yang desain-desain awal, istilahnya kayak desain-desain masih prototipe gitu ya. Itu yang dulu yang pada sih bilang tuh yang tebel banget, itu yang di tembok. Itu saya bilang juga kayak lihatnya juga aneh juga, kayak kulkas juga enggak, lemari juga enggak, dia 30 cm. Nah, akhirnya kita buat lagi satu lagi, bahannya aluminium. Tapi di bahan aluminium tersebut kita juga menemukan kayak banyak tantangan-tantangan manufacturing ya. Contohnya kayak terlalu ribet, dia punya lekukannya terlalu kompleks. Nah, sekarang kita udah buat seperti ini tuh, kita udah lumayan disimpelkan lah proses manufakturnya. Karena dulu selain tuh lebih praktis ya, kecil gitu ya.
Apa kelebihan yang lain dibanding yang lain? Oh, maksudnya dibanding produk lain. Oh, dibanding produk lain itu kita ini, saya sih nggak mau menjelekkan atau gimana, cuman kita semua mengikuti standar. Jadi contoh filter kita ini tersertifikasi, filter medis. Dan kita punya angin itu juga memenuhi standar ISO, CDC sama WHO untuk minimum kecepatan angin untuk ruang isolasi penyakit menular aerosol. Dan standarnya itu jelas banget. Untuk ukuran ruangan 3x3x3, biasa ruang isolasi segede itu harus terjadi pergantian udara. Bayangin volume ruangan 1 jam itu harus 20 kali. Nah, makanya kita desain ini 690 kubik feet per menit itu berdasarkan standar dari ruang isolasi tersebut. Kalau alat seperti ini, Mas Justin ini sebenarnya paling efektif untuk ruangan ukuran berapa? Ini paling efektif untuk ruangan, kita ada rekomendasinya ya, itu kurang lebih 10 meter kali 4 meter kali 3 meter itu maksimum. Karena kalau misalnya kita bilang segede-gede mungkin, cuman biar buat itu nggak efektif nanti. Pertukaran udara nggak. Jadi artinya kalau saya di ruang tamu rumah saya bisa ya? Oh bisa banget. Nicholas. Iya. Ada produk lain nggak yang se-portable ini, yang sama fungsinya? Sebenarnya ada. Bahkan lebih kecil lagi. Cuman kelebihannya apa ini? Nah, kelebihannya itu kenapa dia ukuran itu tidak bisa bohong? Karena kita punya komponen di dalam itu kan ada motornya ya. Itu ukurannya lumayan besar untuk bisa akomodasi yang Mas Dasin bilang tadi 21 kali pertukaran udara di ruangan. Jadi untuk ruangan ini, satu ruangan ini udara masuk 21 kali dalam 1 jam tuh ukuran desain kami tuh udah yang cukup paling efisien untuk ukuran segini. Kalau yang lain ada yang bodinya sama, tapi dengan kapasitas yang sama dengan kemampuan kita di dunia itu belum ada. Ini udah dipatenkan nih? Kalau untuk teknologi agak bisa dipatenkan, cuman ini kan kita yang barunya ini desainnya ya, penempatannya, dan kalau untuk hanya desain aja agak susah patennya. Karena kita teknologi yang kita pakai ini sama, tapi konfigurasinya sama desainnya itu yang berbeda. Ini nyala kan? Remote nyala kan? Coba nyala kan? Ini nyalain lewat HP aja loh bisa. Bisa lewat HP. Jadi connect. Jadi saya tinggal download. Ini nyala ya? Iya. Ini speednya kencang, coba di fullin. Nanti. Coba. Agak susah didengar sih memang suaranya. Agak kecil. Nanti tolong memperhatikan, tapi saya nanya dulu ke ini alat sebagus ini pun seenak apapun makanannya, kalau yang jual nggak pintar juga nggak bisa gitu ya. Nah, Bu Sisi, ini strateginya Bu Sisi apa ini sebagai head of marketing ya di divisi ini? Kami dari Master Marine sangat percaya Pak dengan produk ini. Saya khususnya, kenapa? Karena produk ini benar-benar compact ya, HEPA portable yang bisa dibawa kemanapun. Baik itu untuk ruang isolasi mandiri, di kantor, apapun ruangan yang ada AC, itu perlu alat ini. Karena apa? Ini adalah alat untuk sterilize udara airborne. Jadi dengan 3 komponen yang begitu sangat kritikal, yaitu HEPA 14. HEPA 14 ini benar-benar medical grade. Terus kemudian yang kedua, dia pakai ada carbon filter, dan yang paling utama adalah UVC. Banyak produk yang sejenis di pasaran, mereka cuma punya HEPA sama karbon. Tapi yang paling fungsi yang paling signifikan itu adalah UVC. Kenapa UVC? Setiap apapun patogen yang masuk, patogen jahat, apa segala masuk yang masuk, dibunuh sama UVC. Ya, pertama sekali itu layernya adalah UVC. Kemudian layer kedua itu karbon. Kalau umpamanya ada bau atau segala macam, dia eliminasi. Kemudian yang terakhir itu HEPA 14. HEPA 14 itu size-nya 7 cm, Pak. Jadi kalau umpamanya dia nggak powerful, ini nggak bakalan bisa keluar. Karena dia benar-benar rapat, ya. Ini bisa nyaring sampai 0,02 mikron. 0,3 mikron. 0,3 mikron. Jadi 3 komponen ini yang menjadi satu strong point dari produk ini, dan saya yakin ini jadi satu solusi sih untuk kondisi problem di airborne. Karena COVID juga airborne juga ya. Betul. Aerosol deh. Aerosol ya. Tepatnya.
Justin, ini pengoperasiannya rumit gak sih Mas? Oh, pengoperasiannya kalau misalnya untuk anak-anak yang mungkin suka main internet, bisa pakai aplikasi. Oh bisa? Bisa. Itu lebih rumit. Tapi kalau misalnya mau yang Nggak, simple-simple. Generasi saya kan generasi manual aja. Iya. Gitu. Generasi Pak Tumbur mah manjat-manjat itu bisa ini. Ini pencet aja di tengah buat Bisa. matiin. Ini tengah matiin. Ini Iya. Oke. Ini Itu bisa. buat naikin. Oke. Naikin kecepatan. Sebelah kiri buat turunin. Udah itu doang. Oke. Itu saja. Iya. Jadi bekerja sendiri. Nah, Iya. kemudian mendeteksinya seperti apa? Ini ruangan saya sudah Nah, bebas. Oh, ditambahin alat ini? Iya. Nah, ini alat bukan kita yang bikin. Oke. Karena kita nggak mau, dikasih, warna biru, nanti orang bilang, itu kan suka-suka kamu, ngomong begitu. Jadi kita buktikan pakai alat lain. Oke, ini alat apa namanya? Namanya Ini instrumen particle counter. particle counter, betul. Ini bisa dibeli di mana saja? bisa beli di mana aja. Tokped ada? Tokopedia Ada. Sofi juga ada ya? Ada. Oke. Oke. Ini- Nah, ini gimana prosesnya? Ini Pertama diukur dulu ya. ya, ini tadi saya ukur ruangannya. Oke. Itu 416.000. 416.000 ruangan sekarang ini. Iya, ruangan sekarang itu 416.000. Nah, gini, saya jelasin sedikit ya. Alat ini bisa detect itu 0,3 mikron, 2,5 mikron sama 10. Oke. Nah, kalau menurut riset dari CDC sama WHO, aerosol yang bisa membawa virus corona itu ukurannya 0,5 sampai 10. Tapi itu mungkin tergantung suhu sama iklim ya. Mungkin ada yang 2, mungkin negara lain berapa gitu. Nah, di alat ini dia tuh bukan cuman menghitung corona doang. Jadi semuanya yang 0,3 mikron. Mau itu jamur, mau itu bakteri, mau itu apapun. Pokoknya masuk ke dalam sini dan dia ukur. Nah, ini ada sampling time-nya, Pak. 30 detik. Nah, ini sekarang 443.000. Agak naik dikit karena kita banyak ngomong. Ini ada sekarang 430. Sekarang turun ya? Jadi 401. Ya, ini karena alat ini naik. Ini yang lagi nyala. Oh. Pelan tapi nanti kita fullin. Kita nanti baru kelihatan lebih cepat. Oh, ini harus dikencangin dulu supaya Iya, coba kencengin aja, di fullin. Ditahan aja. Ditahan. Ya. Oh, oke. Berarti buat turunin pakai sebelah kiri, Oke. matiin tombol tengah. Oke. Jadi harus pakai alat ini ya. Iya. Nah, ini sekarang turun. Sahabat Indonesia, tadi ini hampir 500.000, terus sekarang sudah 380.000 dan terus menurun ya Mas ya. Terus menurun ya. Hanya dalam waktu singkat ini. Iya. Oke. Ini nanti bisa sampai rendah sekali nih. Iya, bisa sampai rendah sekali. Kalau Oke. buat gambaran ruang operasi kan harus ada sertifikasi ya. Itu 10.000 udah boleh disertifikasi sebagai ruang operasi. 10.000. 10.000. Ini 400 tadi 500.000 awalnya ya. Iya, jadi dibanding itu dibilang kotor banget sih enggak, cuman lumayan. Lumayan. Oke. Terus ini sampai katakanlah sampai 0 gitu ya. Atau sampai rendah sekali. 100 atau berapa lah. Itu berapa jam? Menit sih, Pak. Menit ya. Menit. Paling 10-15 menit bisa. Kalau ruangannya tertutup rapat, mungkin nggak 0, tapi mendekati 0. Menarik ini ya. Coba. Ini terus turun ya. Iya, ini. Oke. Nah, setelah masuk ini ya, Nicholas ya, masuk di sini. Ya. Iya. Ini kemanain virus tadi? Kata Bu Susi tadi dibunuh sama UFC. Iya, UVC. UVC. UFC. Iya, Oh, UFC UFC itu yang McGregor ya, McGregor, tinju. iya. Beda UFC. ya. Beda. Ya, sama fungsinya sama, Iya. bunuh juga Iya, itu. bunuh juga sama. Virusnya itu mati melalui UVC. Kan setiap patogen apapun dia kan punya protein. Protein mati di UVC. Kemudian debunya pasti kan mungkin masih ada. Itu ketrap di HEPA. Oh, di Iya. Tersaring di HEPA. di HEPA ya. Iya. Ada karbon juga di situ. Iya, Untuk ada. karbon. Setelah itu kemanakan ini? Dia Dibuang. Enggak, ditahan di dalam. Yang di dalam, oke. Ya. Terus habis itu? Dia nempel ke karbon, Oke. nempel HEPA, terus ditonjokin sama UV sampai mati. Oke, terus setelah itu? Ya nggak kemana-mana, dia tetap di dalam. Nah, Keluar, ya. yang keluar di sini ini udara murni, Murni ini. murni, Udah bersih banget ini ya. bersih banget. Oh. Ini kayak filter air gitu ya tadi Betul. ya? Iya, Iya. betul. Soalnya udah bersih Betul. gitu ya. Nah, kalau buat menjawab pertanyaan Bapak tadi, yang bedanya alat kita sama yang lain itu apa? Tepat banget ini filtrasinya. Ini sekarang 134.000, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Terus Bisa di show di kamera juga. bisa di show di ya. Nah, ini ya, Mas Nicholas ya sudah ngerti lah. Ini terlalu
kayaknya sederhana lah ya. Iya. Sederhana ya. Tak kurangi dikit biar nggak rame. Oke. Oke. Ini Pakai apa ya? saya kira pengoperasiannya sederhana ya. Fungsinya pun juga dijelaskan oleh tadi oleh Bu Sisi juga, Nicholas sama Justin juga mudah ditangkap itu. Intinya dia nangkep partikel-partikel kotor itu kemudian diolah di sini ya dengan tadi Nggak bisa keluar lagi. nggak bisa keluar lagi, kemudian dihembuskan dalam bentuk udara bersih ini ya. Betul. Oke. Ini sekarang saya bicara bisnis ya, Mas. Iya. Saya dapat ini di mana nih Bu Sisi? Ini penting ya, daripada kita ribut kan teman-teman nanya juga ini di mana belinya. Kontak ke saya juga boleh, nggak ada Oke, problem. ini sahabat ini.